Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pengelolaan rapat, kita akan membahas mengenai rapat daring. Di sini ada yang pernah belum pembelajaran menggunakan daring? Sudah ya tentunya. Mungkin dari beberapa di antara kami, kita sudah pernah menggunakan platform untuk pembelajaran yang bernama Zoom. Nah, pada kali ini kita akan membahas rapat menggunakan Zoom. Sebenarnya itu sama aja sih teman-teman, cuma bedanya ini pada pembelajaran dan pada rapat. Nah, teman-teman, biasanya ini kenapa sih kalian menggunakan Zoom? Nah, mungkin bisa jadi karena jikalau kalian pembelajaran menggunakan Zoom, mungkin bisa jadi kalian berada di tempat yang berbeda-beda dan mengharuskan saat itu juga harus melakukan pembelajaran. Makanya kita untuk mengefisiensi biaya dan waktu dan mungkin berbeda-beda tempat juga, makanya kita menggunakan platform Zoom ini untuk memudahkan kita semua. Untuk itu, sama halnya dengan rapat nih teman-teman. Jadi, rapat ini jikalau mungkin ada beberapa perusahaan yang berada di luar kota mungkin atau berada di luar daerah, mungkin bisa menggunakan atau memanfaatkan platform Zoom ini untuk mungkin bisa rapat atau pertemuan atau apapun untuk memudahkan kita semua dan untuk mengefisiensi biaya dan tempat. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, untuk pengertian rapat daring sendiri nih teman-teman, itu rapat daring atau rapat online adalah bentuk pertemuan atau diskusi yang dilakukan secara virtual menggunakan jaringan internet dan perangkat digital seperti laptop, terus smartphone atau tablet. Nah, rapat ini juga memanfaatkan platform atau aplikasi konferensi seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Ini sebagai media penghubung antara peserta yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Untuk platform rapat daring ini sebenarnya itu ada banyak sekali teman-teman. Tapi di sini kita mempelajari dua saja. Tapi yang kita gunakan untuk praktek atau simulasi nanti itu hanya perangkat Zoom saja. Tapi di sini saya akan menampilkan dua, yaitu ada Zoom Meeting dan Google Meet. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama Zoom Meeting dan Google Meet ini. Zoom Meeting ini adalah platform yang cocok untuk kelas besar dan memiliki fitur Zoom ini memiliki fitur yang banyak dan lengkap, sehingga recommended digunakan untuk rapat besar. Tapi kalau untuk Google Meet sendiri ini terintegrasi dengan akun Google dan mudah digunakan, cocok digunakan dengan untuk rapat cepat. Nah, di sini saya menyediakan video atau tutorial singkat penggunaan platform daring yang digunakan untuk penggunaan Zoom. Silahkan disimak ya teman-teman. Biar kamu berjalan dengan baik. Kamu juga bisa klik Leave Computer Audio dan menghubungkan ulang audionya kalau audio kamu tidak berjalan dengan baik. Nah, lanjut. Kalau kamu klik panah kecil di sebelah tombol Start Video ini, kamu bisa membuka set opsi ini. Di sini, kamu bisa pilih kamera yang akan kamu gunakan. Kamu juga bisa pilih virtual background dan filter kamu. Cara memakai virtual background dan filter sudah pernah Sita ajarkan di video ini ya. Jadi, cek video ini kalau kamu mau tahu caranya. Nah, kita coba klik video settings yuk. Di sini, kamu bisa checklist opsi HD video supaya kualitas video kamu lebih bagus. Kamu juga bisa klik touch up my appearance supaya wajah kamu terlihat lebih mulus loh. Kalau lampu di tempatmu tidak begitu terang, kamu bisa klik opsi adjust for low light. Di bawah ini, ada banyak opsi lainnya. Kamu bisa baca satu persatu dan checklist yang kamu butuhkan ya. Contohnya, kamu bisa memilih jumlah maksimum peserta yang ditampilkan di satu layar di bawah ini. Lanjut, kita lihat opsi security. Kalau kamu seorang host, kamu bisa mengatur peserta melalui opsi ini. Klik lock meeting kalau kamu tidak mau menerima lebih banyak peserta. Enable waiting room untuk menyalakan waiting room supaya peserta tidak langsung masuk ke ruangan. Hide profile pictures supaya profile picture semua peserta tidak terlihat oleh satu sama lain. Dan ada opsi allow participants.
Di sini kita bisa mengatur seberapa jauh peserta boleh bertindak. Kamu bisa checklist opsi-opsi yang ada untuk memperbolehkan peserta melakukan hal-hal tersebut. Kalau tidak kamu checklist, peserta tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Lanjut, ada opsi participants. Kalau kamu klik panah kecilnya, hanya ada satu opsi di sini, yaitu melihat invite link untuk dikirim ke peserta. Nah, di sebelahnya ada opsi share screen. Kalau kamu klik panah kecil di sebelahnya, kamu bisa mengatur apakah hanya satu peserta yang boleh presentasi di satu waktu atau dua sekaligus. Kalau kamu klik advanced sharing options, kamu bisa mengatur siapa saja yang boleh presentasi. Nah, kalau orang selain host dan co-host mau presentasi, kamu harus klik all participants di opsi who can share. Di bawahnya, ada pilihan siapa saja yang bisa menginterupsi atau mematikan share screen saat seseorang sedang presentasi. Nah, lanjut yuk. Sesudah share screen, ada opsi reactions. Di sini, kamu bisa klik berbagai emoji yang akan muncul di atas video kamu, dan raise hand alias mengangkat tangan. Orang yang raise hand akan otomatis muncul paling depan di deretan video. Di sebelah fitur reactions, ada fitur baru Zoom, yaitu apps. Fitur apps ini bisa kamu gunakan kalau kamu ingin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu langsung di Zoom. Tapi kalau kamu mau menggunakannya bersama orang lain juga harus mengunduh dan mengatur aplikasi yang sama supaya bisa digunakan bersama-sama ya. Nah, terakhir ada opsi more. Di sini kamu bisa merekam meeting yang sedang berjalan. Nantinya rekaman tersebut akan di-convert sesudah meeting selesai dan disimpan di folder komputer kamu. Satu lagi, kalau kamu klik panah kecil di sebelah kata to pada chat, kamu bisa mengatur dengan siapa para peserta bisa berkirim chat di dalam Zoom. Bisa dengan everyone atau hanya dengan host dan co-host. Nah, selain basic features, masih ada fitur-fitur lainnya yang tersembunyi loh. Contohnya fitur breakout room. Untuk menggunakan dua fitur ini, kamu harus membuka Zoom di browser, login, lalu masuk ke opsi settings. Di sini, kamu scroll down sampai ada bagian in meeting advance, lalu aktifkan fitur breakout room. Oh iya, ini harus dilakukan sebelum kamu membuat link meeting ya. Nah, itu dia fitur-fitur Zoom yang Sita ajarkan hari ini. Ada lagi fitur lainnya yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Sampai di situ dulu video hari ini. Kabi Alfida Nakena. Biar melengge. Nah, setelah melihat video tadi, video penggunaan Zoom atau beberapa fitur yang ada di Zoom seperti ada raise hand, ada cara kita mengganti background, terus ada cara kita memainkan Zoom itu seperti apa, pasti kalian nanti paham. Nanti juga untuk videonya nanti akan saya share kepada teman-teman semua. Terus yang selanjutnya ini ada etika rapat daring. Untuk itu, etika rapat daring ini juga perlu tahu teman-teman untuk digunakan dalam rapat daring. Tidak hanya digunakan dalam rapat secara offline. Karena etika ini juga sangat penting ya teman-teman. Untuk etika rapat daring sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, masuk tepat waktu dan periksa perangkat sebelumnya. Karena ini menggunakan rapat daring, sebisa mungkin kalian sebelum rapat itu memeriksa koneksi internet sebisa mungkin diusahakan untuk agar lancar internetnya. Terus yang kedua yaitu berpakaian sopan dan rapi seolah-olah mengikuti rapat tatap muka. Walaupun nih teman-teman, walaupun kalian ini berada di rumah masing-masing dan berada di karena kita cuma tatap muka menggunakan device, kalian itu juga harus tetap berpenampilan rapi dan sopan. Terus yaitu menggunakan nama asli dan tampilan akun. Terus jangan berbicara saat orang lain sedang berbicara, mematikan mikrofon saat tidak berbicara, yaitu saat teman kita atau rekan kita sedang berbicara, kita mematikan mikrofon agar tidak berisik atau suara kita agar tidak bocor. Terus yang ketiga, aktif menyimak dan ikut berkontribusi. Nah, di sini saya menampilkan video contoh simulasi rapat yang akan teman-teman perhatikan nanti, karena ini juga akan menjadi contoh untuk
kalian praktek nanti, karena sehabis ini saya akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat video contoh simulasi rapat seperti ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum rapat pada pagi hari ini kita mulai, perkenankan saya untuk membuka rapat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga rapat pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan hasil yang sesuai. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh pimpinan kita, yaitu Bapak Dirsa Saputra Pratama. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih baik ide yang bagus untuk buku CP kita. Jadi dengan konsep sederhana dan memperbanyak gambar bisa lebih menarik perhatian pembaca dan tidak membosankan. Bagaimana tanggapan dari yang lain? Terima kasih atas pendapatnya. Jadi untuk buku CP-nya nanti komposisi gambar dan informasi harus seimbang ya. Untuk memaksimalkan tersampainya informasi perusahaan, bagaimana divisi operasional, apakah beberapa tanggapan? Bisa Bapak, terima kasih untuk semua divisi yang sudah memberikan ide tambahan untuk konsep profil perusahaan kita. Baik, sampai di sini saja. Saya harap dengan buku dan video company profil ini dapat memperkenalkan perusahaan kita kepada masyarakat dengan lebih luas lagi. Itu saja, saya kembalikan ke sekretaris. Baik, kesimpulan pada rapat pagi hari ini adalah konsep pada buku company profile, komposisi warna, gambar, informasi, dan desain harus seimbang agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan dengan maksimal. Sedangkan untuk video company profile akan menggunakan dubbing dan subtitle guna memudahkan penyandang tunarungu memahami pesan yang disampaikan video CP tersebut. Dan dubbing akan dicari oleh divisi marketing. Baik, demikian rapat pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri rapat, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Baik, diinformasikan kepada seluruh peserta rapat agar setelah rapat selesai untuk mengisi link kehadiran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah melihat video yang saya tampilkan tadi, gimana nih teman-teman? Kalian sudah punya gambaran belum gimana sih rapat online, rapat secara daring itu? Pasti sudah ya. Nah, di sini saya akan memberikan kalian tugas. Nah, kalian membentuk kelompok 6 orang, masing-masing kelompok. Kalian tentukan sendiri ya kelompoknya. Terserah mau kalian acak secara online atau kalian spinner atau milih sendiri, itu saya serahkan kepada teman-teman semua ya. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu melakukan rapat secara daring menggunakan media Zoom. Nah, untuk petunjuknya itu tadi ya 6 orang itu kalian pilih sendiri. Nah, untuk temanya sendiri nanti kalian bebas. Jadi temanya bebas, kalian pilih sendiri mau tema apa. Nah, untuk notulenya nanti juga jangan lupa ditulis ya teman-teman. Terus nanti dikumpulkan notulenya juga. Terus untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan minggu depan, terakhir deadline-nya minggu depan. Terus di-upload di YouTube dan linknya dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman sampai di sini? Atau sudah cukup? Mungkin sudah ya. Nah, jikalau sudah cukup, mungkin pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.